Pria itu mengambil pisau dan garpunya. Ia membalik steak daging sapi Wellington dan memeriksa tekstur dagingnya. Lalu ia menyentuh steak itu dengan tangannya. Ia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Ia menggelengkan kepalanya ke arah pelayan. Ia memberitahu pelayan bahwa daging itu sudah dingin. Apakah ia diperlakukan seperti anjing? Pelayan itu segera meminta maaf kepada pria itu dan menawarkan untuk menggantinya dengan yang baru. Jadi dia buru-buru membawa hidangan itu kembali ke dapur, siap untuk menyiapkan penggantinya. Namun kepala koki tidak tahu bahwa pria ini datang untuk membuat masalah. Jadi ia hanya menyuruh stafnya membuat ulang hidangan tersebut. Pelayan membawa hidangan kedua, tetapi kali ini pria itu hanya meliriknya dan menggelengkan kepalanya kepada pelayan di sebelahnya. Tindakan itu benar-benar membingungkan pelayan. Pria itu mengatakan dagingnya terlalu matang. Steak itu benar-benar tidak bisa dimakan. Ia bahkan mengejek bahwa kepala koki pasti berasal dari kedai kebab. Mendengar itu, pelayan segera meminta maaf kepada pria itu dan dengan patuh membawa steak itu untuk dibuat ulang. Setelah pelayan pergi, pria itu menelan ludahnya dengan gugup. Namun bagaimanapun hasil steak berikutnya, ia sudah menyiapkan strateginya sejak awal. Karena sebenarnya pria itu tidak memiliki uang sepeser pun. Ia sebenarnya datang ke sini untuk melamar pekerjaan hari ini. Sementara itu, kepala koki yang hidangannya dikembalikan lagi tidak berani ceroboh. Dia memutuskan membuat hidangan ini sendiri. Dia pikir kali ini dia pasti bisa memuaskan pelanggan. Tetapi pria itu hanya mengambil steak itu, lalu menusuk-nusuknya beberapa kali dengan pisau dan garpu. Lalu menatap pelayan sambil berkata, "Steak ini seperti urat sapi. Dagingnya terlalu kering dan sangat alot. Pasti akan tersangkut di giginya." Situasi ini benar-benar membuat pelayan berada dalam posisi sulit. Tak lama kemudian manajer datang bersama kepala koki. Kepala koki merasa pria itu sedang menghina dirinya. Dia mempertanyakan apakah pria itu pernah benar-benar memakan hidangan ini. Pria itu menjawab bahwa ia tidak hanya pernah memakannya. Ia juga bisa mengajari kepala koki cara membuat hidangan ini. Tetapi ia harus diizinkan melihat dapur mereka. Dengan prinsip bahwa pelanggan selalu benar, keduanya membawa pria itu ke dapur restoran. Pria itu awalnya berpura-pura memeriksa dapur, lalu ia langsung memulai pertunjukannya. Hidangan ini benar-benar menguji daya ingat seorang koki. Jika satu langkah saja salah, rasa akhirnya akan sangat berbeda. Tak lama kemudian tibalah tahap krusial, yaitu pembuatan kaldu. Pria itu hanya bisa menghitung detik demi detik dalam hatinya, mengingat semua bahan untuk hidangan ini yang tercatat dalam resep. Kemudian dengan mengandalkan teknik profesionalnya selama bertahun-tahun, ia mengatur porsi-porsi dengan tepat. Setelah setengah jam, ia berhasil menyelesaikan hidangan tersebut. Ketika kepala koki mencicipi hidangan itu, kepala koki dengan marah menyadari pria ini mengincar posisinya. Karena steak daging sapi Wellington buatan pria itu jauh lebih autentik dan khas dibandingkan miliknya. Dan dengan cara itulah pria itu berhasil mendapatkan posisi kepala koki.